Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji an-niyatu utawi kang aran niat iku qasdu syai'i neja suwiji-wiji muqtarinan hale den barengaken bi fi'lihi kelawan agawe suwiji-wiji. Wa mahalluha utawi panggonane niat iku al-qalbu ana ing ati. Wa talafudu utawi nglafadaken biha kelawan niat iku sunnatun sunnah. Wa waqtuha utawi waktune niat iku angda ghusli awali juz'in ing dalem nalikane basuh kawitane juz minal wajhi saking wajah. Wa tartibu utawi kang arang tartib iku alla yuqaddima yen ta ora ndinginaken sapa wong udwan ing anggota suwiji ala udwin ing atese anggota kang weneh. Bismillahirrahmanirrahim. Fasun an-niyatu. Pasal menerangkan niat. Niat itu apa? Di sini diterangkan an-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Menyengaja melakukan sesuatu bersertaan mengerjakan sesuatu tersebut. Menyengaja melakukan sesuatu bersertaan melakukan sesuatu tersebut. Itu yang dinamakan niat. Sedangkan tempatnya di mana niat? Wa mahaluha al-qalbu. Tempatnya niat itu ada di dalam hati. Wa talafudu biha sunnatun. Sedangkan melafadzkan niat hukumnya sunnah. Jadi apabila ada orang melaksanakan sholat akan tetapi hanya lisannya saja yang niat usolli fardhul maghribi talata raka'atin mustaqbilan qiblati adaan ma'mumanillahi ta'ala, hanya lisannya saja tapi hatinya itu tidak, maka otomatis sholatnya tidak sah. Karena tempatnya niat fil qalbi, di dalam hati, bukan di dalam lisan. Lisan hanya mendapatkan kesunahan saja. Paham nggih? Nah, seperti itu. Terus di sini terangkan wa waqtuha 'indal husni awwal juz'in minal wajhi. Waktunya niat ketika wudu, yang dikehendaki yaitu wudu. Itu 'inda husni awwal juz'in minal wajhi. Ketika niat wudu, 'inda husni awwal juz'in minal wajhi, berarti ketika kita membasuh wajah, pas air menempel wajah baru kita niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Sekali lagi, ketika diucapkan hanya lisan saja, hatinya itu tidak, maka wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah, otomatis sholatnya juga tidak sah. Paham nggih? Jadi ketika air sudah menempel ke wajah, baru kita niat wudu, seperti itu. Wat tartibu alla yuqaddima udwan ala udwin. Yang dinamakan tertib itu apa? Yang dinamakan tertib yaitu tidak mendahulukan suatu anggota pada anggota yang lain. Katakanlah wudu, pertama yang dibasuh adalah wajah, terus tangan, mengusap sebagian kepala, terus nanti kaki. Nah, itu harus runtut, nggak boleh wajah, setelah wajah itu kaki, setelah kaki itu tangan, itu nggak boleh. Nah, harus tartib. Paham nggih? Yang awal diawalkan, yang akhir diakhirkan. Nah, itu sedikit keterangan bab niat di dalam kitab Safinatun Najah. Jadi intinya
Yang dinamakan niat yaitu menyengaja melakukan sesuatu bersertaan mengerjakan sesuatu tersebut. Jadi apabila kita niat tapi tidak bersertaan dengan melakukan sesuatu tersebut, maka itu bukan dinamakan niat, akan dinamakan azam. Azam kudu niat. Oke. Walaupun seperti ini di dalam syarahnya, yaitu kitab Kasifatus Sajjahnya karangan Imam Nawawi Al-Bantani diterangkan fa in tarokho al-fi'la an dhalikal qasdi yusamma dhalika al-qasdu azman la niyata. Nah, apabila seseorang mengakhirkan suatu pekerjaan dari sesuatu yang disengaja untuk dilakukannya, yusamma dzalika al-qasdu azman la niyata. Itu bukan dinamakan niat, akan tetapi dinamakan azam. Contoh, aku kaji. Aku pengen kaji, aku kaji. Itu bukan dinamakan niat, tapi dinamakan azam. Sekali lagi yang dinamakan niat yaitu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Adapun keterangan di dalam syarah ataupun di dalam kitab-kitab yang lain bahwasanya ada niat di mana qarib, ada niat di mana ba'id. Nah, kalau niat di mana qarib yaitu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, itu niat di mana qarib atau secara istilah. Sedangkan secara bahasa, ya ketika seseorang niat, intinya niat entah itu disertai dengan pekerjaan ataupun tidak, itu juga bisa dikatakan niat, tapi niat bermakna ba'id, niat menggunakan makna yang jauh. Bisa juga dinamakan azam. Nah, seperti itu. Di sini diterangkan wa amma lughatan fa huwa mutlaqul qasdi sawa'un qarnal fi'li aula. Niat secara lughat, secara bahasa, secara etimologi itu yaitu memutlakkan sesuatu, baik itu bersamaan mengerjakan sesuatu tersebut ataupun tidak. Berarti aku pengen kaji, itu bisa juga dikatakan niat, akan tetapi niat di mana ba'id atau bisa dikatakan dengan azam. Sedangkan niat yang hakiki yaitu niat yang menyengaja melakukan sesuatu bersertaan melakukan sesuatu tersebut. Mungkin dicontohnya masalah wudu. Wudu, menyengaja pengen wudu, pas lagi basuh wajah, langsung karoh niat, langsung basuh wajah. Lah itu dinamakan niat secara qorib atau secara syariat. Pada bahannya kayak gini Kang. Salat lughatan ad-du'a. Salat secara bahasa itu maknanya doa. Berarti anggar ana wong lagi ndonga, sampai ngomong kowe wong lagi salat, ya sah-sah saja, tapi secara bahasa. Tapi kan secara istilah, salat yaitu af'alun wa aqwalun makhsusun muftatahun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Sesuatu ucapan dan perbuatan yang dikhususkan, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, itu yang dinamakan salat secara istilah. Angger bahasa tamiki doa, ad-doa, as-salat ad-doa, itu secara bahasa. Anak uang lagi ndonga sampai Kang Umar lagi sholat kayak Rabbana atina fid dunya hasanah. Angger wong pinter, kok ora gede masalah. Oh, sholat kowe anggone luhut. Ya bener. Angger sing bodoh lagi ndonga monine lagi sholat tukaran. Kayak sing lagi rame toa. Masalah toa ribut, angger adan gora teka ribut ya kowe. Angger sing nyikapi bijaksana dengan ilmunya laka masalah. Berhubung sing nyikapi ora duwe ilmu ya gede masalah, seperti itu. Paham nggih?
Untuk bab niat apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari Mas Ji. Ketika mbak ping loro tok keprimen apa batal wudune? Apa keprimen? Wudune siapa beli? Ketika wudhu hanya cuman 2 basuhan saja, yang dianjurkan itu 3, kan katanya seperti itu. Sebenarnya seperti ini Mas Ji. Ketika berwudhu itu yang wajib itu basuhan pertama, basuhan kedua dan ketiga itu hukumnya sunnah. Ya. Paham gak? Tapi innallaha yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu cinta pada sesuatu yang ganjil, ngono nggih. Basuhan katakan sampean kudu diringkes, mung basuhannya yang pertama tok. Wajah sapisan, astok sapisan, mengusap sebagian kepala sapisan, cuci kaki sepisan. Ora apa-apa, dengan catatan semua itu sudah mencukupi atau sudah merata pada anggota yang seharusnya dibasuh. Itu enggak apa-apa, wajib. Tapi sunnahnya ya ping telu, nggih, ping telu. Nah, innallaha yuhibbul witra. Angger ternyata sampean kebantasan ping 4, maka disunahkan untuk menambah 1 basuhan lagi. Katakanlah sampean basuh wajah ya, nawaitul wudu ali rabbil asghari fardhu ta'ala, enak wajah. Berangkat cipok ping 4 terus kena kepakakehan ngono ya. Maka sampean tetap disunahkan untuk menambah 1 basuhan lagi. Endah gak ganjil. Nah, karena ada dalil innallaha yuhibbul witra. Walaupun 1 saja cukup atau ping loro tok ya ora apa-apa. Intinya kowe batasannya telu Mas yang sampai nang sunnah ngono, nggih. Angger kalian begini dalam hal ibadah, nah, wonten keterangan, katakanlah sholat nggih, ada orang sholatnya lupa berapa kali rokaatkah saya sholat, ngoten nggih. Dalam hal ibadah yang diambil yaitu yang paling sedikit, katakanlah aku sholat maghrib, ya nyong sholat maghrib wis ping 3 apa ping loro, 2 rokaat apa 3 rokaat. Maka yang diambil yaitu 2 rokaat, nggak sampai nambah 1 rokaat maning. Walaupun nanti sesudah tahiyat kita disunahkan untuk sujud sahwi. Tapi beda angger masalah utang. Ya, nyong miki njukut bakwan loro apa 3 ya. Ya. Kok sampean kudu njukut sing 3. Nyong jukutnya 3 ya, aja jukut sing loro angger masalah utang, piutang sampean jukutnya sing luwih akeh untuk ikhtiyat hati-hati. Angger wudu lalen bilangane ping loro ke ping 3 tas sama sapisan maning ya Mas ya. Walaupun 1 kali basuhan saja itu sudah sah apabila sudah mencukupi basuhan yang seyogianya dibasuh. 1 kali cukup. Adapun nyong lalen ya, wis ping loro apa ping 3, maka diambil yang sedikit yang 2 nanti ditambah 1 lagi endah ping 3 ngoten nggih. Ora susah sujud sahwi tapi yang lagi wudu. Sampeyan wudu lalu mau sujud sahwi ora susah. Nggih, paham nggih? Apa isi ana sing keder? Ora. Monggo wonten pertanyaan malih. Kang Tris di Kang Tris. Biasanya takonnya angel temen. Engko maning. Kok tumpang praket bikin takon. Oh, ngelian pinggir. Ahliane kelegan kan wonten request masalah air. Nah, setelah niat itu membahas masalah air untuk bersuci. Nah. Dan ini sangat penting sekali. Wonten pertanyaan apa mboten? Cukup. Kirana sebab maling ya. Secuil tok iki ben. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji alma'u utawi banyu iku qalilun ana banyu kidik wa katsirun lan ana banyu akeh. Al-qalilu utawi banyu kidik iku ma banyu dunal qullataini banyu kang kurang rongkolah wal kathiru utawi banyu akeh iku kullatani banyu rongkolah fa aktsara mangka luwih akeh. Al-qalilu utawi banyu kidik iku yatanajasu bisa dadi najis apa maul qalil
biwuqu'in najasati sebab ketibanan najis fihi ing dalem maul qalil wa illam yataghayyar lan senajan ora owah opo maul qalil wal ma'u utai banyu al kathiru kang akeh iku la yatanajasu ora dadi najis opo maul kasir illa idza taghayyara angin ing dalem nalikane owah opo tokmuhu rasane maul kasir au launuhu atawa warnane maul kasir au rihuhu atawa ambune maul kasir. Ya. Di sini diterangkan di dalam kitab Safinatun Najah al ma'u air olilun wa kathirun itu ada dua macam di sini. Ada air sedikit dan ada air banyak. Nah, yang dinamakan air sedikit itu apa? Al-qalilu madunal qullataini. Air sedikit yaitu air yang kurang dari 2 kolah. Nah, ada keterangan 2 kolah itu sama dengan sekitar 270 liter kalau nggak salah ya. Di dalam kitab Takrib kalau nggak salah. 270 liter. Apabila kurang dari 270 liter maka itu dinamakan maul qalil. Ya. Wal kathiru utawi maul kasir air banyak iku qullatani air 2 kolah fa aktsara. Ya. Atau lebih banyak 270 liter atau lebih banyak itu dinamakan maul kasir atau air yang banyak. Al qalilu yatanajjasu bi wuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Air sedikit itu bisa jadi najis apabila kejatuhan najis di dalamnya. Walaupun ya, wa illam yataghayyar air tersebut tidak berubah warnanya, rasanya, baunya. Seperti contoh di dalam bak atau ember ada air, air suci, bening, bersih. Nah, ketibanan tai cecek niku najis mboten? Najis nggih. Tiba templung walaupun warnanya tidak berubah esi bening, rasanya tidak berubah esi enak, mambune ya ora berubah, tetap itu air sudah dihukumi najis. Nah, katakanlah bahkan gede ya, tapi kan nggak ada 270 liter. Okay. Biasanya wong wadon sing biasanya ngumbai piring, kayak akeh nang kono terjadi nang kono. Ya. Anak apa bak ora ditutupi. Nah, ketibanan teh cecak nggih tidak berubah warna, rasa dan bau, esi bening, esi enak ya, mambune ya esi ajeg. Lah, itu sudah dihukumi najis apabila kejatuhan najis. Angger ngombe piring, piringnya najis kabeh. Angger ngombe klambi, klambine najis kabeh. Itu penting sekali. Apa maning nggo wudu ya ora oli yo. Banyu mutan najis, nggih. Paham nggih? Nah, sejen nggih. Intinya sampesan maning air sedikit ya, kurang dari 2 kolah, kurang dari 270 liter apabila kejatuhan najis walaupun itu tidak berubah warna, rasa dan baunya, ora berubah sama sekali, itu sudah dihukumi najis, ora kena nggo bersuci. Paham nggih? Nah, seperti itu. Wal ma'u kathiru la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Sedangkan air banyak atau air 2 kolah yaitu air yang tidak bisa menjadi najis. Nah, kecuali rasanya atau warnanya ataupun baunya itu berubah. Katakanlah seperti ini, nang sumur otomatis sumur kue ana 2 kolah nggih. Nang sumur ketibanan taine wong sing gede kan, taine wong teplung. Itu warnanya tidak berubah, rasanya tidak berubah ataupun baunya tidak berubah. Ya, walaupun kuning ngambang nang kono, tapi banyune esi bening, rasane si ajeg, warnane si ajeg tetap dihukumi suci. Sampai timbane tempel ya. Kowe njukut kowe nang pinggire intine atau nyawuk ya. Sampean kudu nyawuk nang kono pinggiran nang kambang-kambang kaya kowe tapi banyune ke 2 kolah.
ya. Nang an rongkola. Sing gampang men kena kali wis ya. Sing nang kali sing milih ya. Sing biasa enak kambang-kambang ya. Otomatis kan kayak banjir kan rongkola nggih. Ana ngambang-ngambang ya pirang runtungan pirang-pirang ya. Sampan nyedok wudu nang kono pinggire, sepenting ke banyune ora berubah warnane, rasane, baune, maka tetap dianggap tohir mutahhir, suci mensucikan. Oli wudu nang kono walaupun ya kotorannya kowe nang sampingnya sampean nyibuke nang pinggire itu sah-sah saja. Tapi apabila salah satunya itu berubah, baik itu rasa, warna ataupun baunya, maka air tersebut pun bisa menjadi najis. Paham ya? Katakanlah das ketibanan nang kolam ya, das taine wong. Bro, ganti warna kuning ya kowe ya. Tapi mambune aja, kerasanya aja warna kuning. Maka sudah tidak dianggap tohir mutahhir. Paham nggih? Itu seperti itu masalah bab. Begitu juga untuk wudu ataupun untuk mencuci baju ataupun piring dan sebagainya, apabila air tersebut sudah berubah ya, dikarenakan kejatuhan najis, maka tidak boleh untuk bersuci, baik itu untuk wudu, mencuci pakaian, baju dan lain sebagainya, karena sudah terkontaminasi najis. Paham nggih? Lah keprimen Kang, karena pertanyaan keprimen Kang, kayak nang sumur Kang, permasalahannya kayak angel nemen Kang, nang sumur ketibanan taine wong, butuh baju remen ngising kan nang sumur ya kok ya. Baju remen nah. Kayak keprimen cari nyucik nane nang apa arane ya? Kelalen kok kan nang kita pikir ya. Itu bisa dengan cara dikuras. Nah, dikuras, diambil terus diganti airnya ataupun ditambah sehingga apa? Airnya itu bisa kembali seperti semula. Bening, terus rasanya juga kembali semula, warnanya juga kembali seperti semula, ditambah tambahi. Nah, niku bisa menjadi suci lagi. Nah, intinya kalau air mutan najis itu bisa menjadi suci apabila ditambah volume airnya. Tapi kalau air najis itu nggak bisa jadi suci. Katakanlah air kencing, ana banyu uyuh. Ini banyu uyuh sih kepimen Kang cara nyuciknane. Wah, uyuh tak kowe airnya banyu najis so. Kok ora bisa disucikan kowe banyu uyuh. Tapi kalau air mutan najis, air yang terkena najis, katakanlah air sumur kan umumnya suci. Ketibanan najis, das akhirnya warna rasa kene berubah. Kan gedine mutan najis, bukan najis tapi mutan najis. Ini bisa disucikan dengan cara menambah volume air sehingga air tersebut bisa berubah seperti semula, itu bisa ganti suci maning. Nah, tapi angger banyu najis, banyu uyuh, kayak banyu uyuh kepipen cara nyuciknane Kang. Ya ora bisa banyu apa najis. Najis karo mutan najis beda, nggih. Agar mutan najis air yang terkena najis, angger najis kowe najise. Nggih. Date, paham nggih? Paham mboten kayane? Paham bae ya, paham. Nyok kelingan sekolah meneng bae pokok ditakoni ngetine paham, meneng bae nen paham ya. Kiranya masalah air ada pertanyaan? Iya. Nah. Kebelat nguyuh nemen kecepretan. Di sini kebletikan. Iya. Iya. Apabila ya memang sensitif juga sesuatu sing mletik kue didileng nang mata kue nang mata koyor anggar wis katon teh gene jelas najis ya. Tapi yang pletikane kok sing kirane dileng mata kue ora katon kue dimafu dalam keterangan kitab anggar katon teh jelas najis ya. Lambine kepletikan kepingin najis cara nyuciknya kepimen digume anggar najis kan ana najis mutawasito ana najis mukhaladoh mutawasitoh mukhafafah ya. Agar najis mughaladoh harus dibasuh dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan debu. Agar mutawasitoh dengan cara mengalirkan air. Gimana? Berarti agar sampai kue sarunge keplitikan najis nang pucuke ya bisa di peras terus diguyur, krocok wis sah, wis suci maning. Ya, paham nggih? Diguyur dengan cara diguyur dialirkan air. Angger mukhafafah kue najis sing paling ringan najisnya bocah lanang cilik nah, sing umurnya durung 2 tahun ya
Sing nginunge mung air susu ibu tok, durung nginung durung mangan apa sing arane bubur lah, bakso lah, apa kacang ijo lah durung. Iya tahu bola, tahu bletok durung. Mung nginung ASI, air susu ibu tok. Nah, kowe bocah lanang lho kudu bocah wadon, bocah lanang cilik sing beken nginung ASI tok. Nah, kowe banyu uyek kowe najise mukhafafah. Cukup dikeringkan wis garing ya. Terus dicepreti banyu, sampai nyukut banyu sing suci, pret wis suci. Njut cepret ya kowe tok. Sepenting kowe wis garing ya. Paham ya? Beda anggar bayine wadon ke beda. Aduh kayak takon maning kepimen ya. Iya wong loro kemas kok keterangannya kudu jero kali ya. Beda antar laki-laki dan perempuan beda. Kalau air kencing laki-laki itu mukhafafah, air kencing perempuan itu mutawasitoh. Walaupun perempuan tersebut itu belum makan selain ASI, ya, beda. ASI. Seperti itu. Ada perbedaan. Iya. Jarene kita senine belu pusing kae jarene. Apa iya mu takon dhewe sampe sing wis pernah anu kok. Apa iya cecak yo. Dan lu pusing gue jarene. Lu pusing. Untuk bab air qalil wa air katsir, apakah ada pertanyaan? Ya. Nanti ada bahasa muqayyad karo mujawir karo apa sih bahasane? Mujawir ku bahasane Jerman nih. Mujawir banyu sing nanggani karo apa sing campur muqallid apa? Pokoknya kowe lah intine ya, minyak lalu. Muqayyid. Dan niku ana mujawir ana muqayyid. Ana sing apa nanggani, ana sing nyampuri. Katakanlah air laut kan asin. Apakah itu tohir mutohir? Karena memang sudah asalnya kalau air laut itu tercampur dengan garam pasti. Ya. Tetap tohir mutohir. Kayak karena contoh air sungai butek Kang. Kok kepimen Kang? Apa tohir mutohir? Karena aran bahasanya apa ya? Memang sudah tercampur aslinya memang kayak kue, kecampur karo kayak kue, orang bisa dipisahna, nggak bisa dipisahkan. Nah, maunya bening, kan udan, luntur, lemah ya, butak. Apa itu dianggap tohir ghairu mutahhir, tetap dianggap tohir mutahhir, suci dan mensucikan. Nah, beda karo sing kayak kie Kang, anak kolam, sampai dua susu sebotol. Cemplung naplung, akhirnya warnanya berubah putih. Nah, susu kan suci, banyu kolam suci. Ini airnya menjadi tohir ghairu mutohir, suci tapi tidak mensucikan. Mujawir kayak perkaranya sing nanggani. Nah, agar mikiran apa nyong lalen nor belajar sih ya. Muqayyid ya, Kang. Pada baik tohir ghairu mutahhir tapi karena motok apa mambune beda, tidak mensuci tapi tidak mensucikan. Ayo Kang, nah, belajar mana ya? Nang kene, iya. Kayak gimana yang boleh mana? Air dibagi menjadi dua, ada air qalil, air sedikit, dan air kasir, air banyak. Air qalil itu kurang dari 270 liter. Intinya kurang dari 270 liter itu dinamakan air qalil. Ketika kejatuhan najis, walaupun warna, rasa dan bau itu tidak berubah sama sekali, esi bening, esi enak, membune esi ajeg, itu sudah dianggap najis. Paham nggih? Najis. Nah, angger air kasir yaitu air yang 2 kolah atau lebih, 270 liter atau bahkan lebih ya. Itu dinamakan air kasir. Tidak bisa dianggap najis apabila
warna, rasa dan baunya itu tidak berubah. Ketibanan najis tapi warna, rasa, bau itu tidak berubah, itu belum dinamakan najis. Tapi apabila salah satunya itu berubah, katakannya warna, rasa ataupun baunya berubah karena najis tadi, maka airnya menjadi air mutanajis. Nggih. Tapi apabila perkara yang merubah yaitu perkara yang suci, katakanlah miki nang kolam kan rongkolah nggih. Nah, rongkolah otomatis akeh rongkolah. Ketibanan molto sabotol. Molto kan suci nggih. Nah, otomatis kan warnanya baunya berubah nggih, baunya berubah. Maka air tersebut ya menjadi tohir ghairu mutohir. Suci akan tetapi tidak bisa untuk mensucikan. Seperti itu. Ngadus oli tapi nggak cewek ora oli. Nggak cewek ora oli. Pripun? Ada pertanyaan. Kalau nggak salah di dalam Fathul Mu'in, kalau nggak salah ya, soalnya orang gawak juga kitabnya. Itu nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Tetap tohir mutohir. Tohir mutohir. Berubah dengan sendirinya dalam arti pokoknya banyu itu gujuk kue warnanya rubahlah butak atau apa nggih Mas nggih. Itu enggak apa-apa. Kalau nggak salah keterangannya di dalam Fathul Mu'in. Itu coba saja dilihat. Nanti ada keterangan air mujawir, perkara yang nanggani berubah karena perkara yang menanggani ya mujawir ki sing gadakna perkara tersebut tohir ghairu mutohir. Maksudnya mujawir kan teka, perkaranya teka karena orang berubah dengan dirinya sendiri. Ayam iki molto ya. Molto teka jos karena mujawir sing nanggani. Nah, akhirnya warnanya atau rasa bau itu berubah. Nah, maka itu tohir ghairu mutohir. Kan perkara sing nyampuri iki kan suci nggih. Artinya tohir ghairu mutohir. Tapi apabila berubah sendiri, kalau nggak salah di dalam kitab Fathul Mu'in itu arane apa Kang? Bikin mujawir muqayyad nggih. Muqayyad Kang. Nyok lale sok lale. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tetap tohir mutohir. Muqayyad memang mengkono date berubah dengan sendirinya sendiri. Kiranya iya, kena panas ini nggak apa-apa. Tetap tohir mutohir. Ya. Tetap tohir mutohir. Iya. Nget. Iya. Iya. Angger banyu panas tapi kirane sih bisa ngebutuh ngetin makruh, tapi angger menyakiti awake sampean dan melotok tetep kudu kowe haram karena menyakiti diri sendiri nggak boleh. Banyu panas nggak wudu, raine ngelotok ora oleh. Ya, Gusur challenge seperti itu Mas, Gusur channel apa channel? Ya. Apabila berubah dengan dirinya sendiri tetap dihukumi tohir mutohir. Kalau dalam keran katakanlah ya, keran ngucur, nah nang kene timba, lah nang timba ke ana najis ya. Nah, apakah air yang di sini itu dianggap dua kolah ya enggak? Enggak. Paham nggih? Yang ana najis ya harus suci om. Ya kudune sing anak sing aliran bae Mas, diputus njukut sing aliran Mas. Ya terlepas dari dua kolah, terlepas dari najis, apakah air dialiri ada ember nggih Mas? Dialiri sing dhuwur. Aliran sing apa siarane ya? Keran katakanlah ya. Apakah air di ember ini dua kolah? Tidak. Tidak dianggap dua kolah. Itu pernah dibahas di pondok pesantren, itu tidak dianggap dua kolah. Yang rebutunya berarti sampai diangkat oleh di bolong yo. Pripun? Ya. Ya. Sikil. Nangisor ya kayak gini Mas, ana pertanyaan
anak keran milih ngisore ember kudu nang keran barang kaya kue sing niki langgone banyu sing niki otomatis banyune kan mustakmal nggih Mas nggih kejatuhan perkara yang sudah kita pakai kan wudu ketetesan gadine mustakmal. Kenapa mustakmal? Karena perkaranya itu sedikit. Nah nggih kok anak nang fatul qorib iya kan kejatuhan kita pikir kan airnya kan kurang dari 2 kolah. Nah, air kurang 2 kolah. Nah, ketika kejatuhan air mustakmal maka menjadi mustakmal, airnya mustakmal. Berarti mustakmal kue tohir, ghairu mutahhir. Tapi anggar orang kejatuhan teh ya orang papo. Orang kejatuhan orang apa lah hukumnya tetap suci. Nah, pada banyak kejatuhan kecipretan sami mawon. Iya. Hah? Sampai belum jadi main kurun ramane. Suka diguang bae Mas, guang. Apabila airnya itu enggak ada 2 kolam maka tetap mustakmal. Sing bisa ngerubah ketika air tersebut sudah tidak menjadi 2 kolam. Katakanlah menjadi 2 kolam Mas. Katakanlah miki ana banyu apa lakarong kolah katakanlah ya. Kenang najis, mutan najis. Tokone banyu akan mencos, akhir rong kolah. Warna rasa dan bau kembali seperti semula maka menjadi tohir mutahhir. Begitu juga air mustakmal, banyu mustakmal kayak banyu semene mustakmal. Kepiye carane ndak orang mustakmal? Ya ditambahin ndak banyu ndek rongkola. Habis rongkola berarti silak hukum mustakmal loh. Ketetesan sapira ge ora apa-apa sampean kudu nang kolam. Ya, peluk kolamnya banjir rongkola, banyu netes mana ya ora apa-apa lah hukum. Ada pertanyaan, apakah ketika ada ember ya, terus dialiri air dari atas kan gelonjoran kaya gelonjoran udan banyu nang ember kowe apakah rongkola enggak ya. Enggak paham nggih kiranya dicukupkan nggih cukup ya nah. Apabila ada kesalahan ya jujur itu datangnya dari saya, apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.